Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran PAI pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. Ayo berdiri semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita heran bersama. Ya, boleh duduk kembali. Sekarang boleh cek dulu. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini belum? Coba. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Semangat. Ya, bagus. Sudah semangat semua. Anak-anak hari ini bagaimana kabarnya? Ya, baik. Hari ini berangkat semua? Berangkat. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sholat rawatib. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Akan tetapi sebelum ke pembelajaran, Bolifah punya pertanyaan. Yang pertama, ada yang sudah tahu kisah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Sudah belum? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang kedua, pada usia berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Ya, 40. Tentang itu materi kisah Nabi diangkat menjadi Rasul, kita akan mengambil hikmah, yaitu keteladanan Nabi Muhammad yang mempunyai sifat yang sangat mulia. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menjelaskan kisah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, Bolifah di sini ada pretest materi Nabi Muhammad adalah Rasulku. Klik spin. Apa ya pertanyaannya? Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah surah apa? Ye, benar. Pertanyaannya adalah peristiwa turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad terjadi di mana? Gua Hiro. Ya, benar. Pertanyaannya adalah siapakah malaikat yang menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad? Siapa? Jibril. Berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? 40 tahun. Ye, benar semua. Kemudian sekarang anak-anak bisa dibuka bukunya halaman 229. Dibuka 229. Nah, sekarang Bu Olivia ada video, bisa kita tonton bersama-sama. Ya, diperhatikan.
Video itu kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad itu berkhalwat di gua ya. Sebelum mendapatkan wahyu, Nabi itu suka menyendiri atau namanya berkhalwat. Sekarang kita lanjut ke materi. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Sejak kecil Nabi Muhammad itu berakhlak mulia. Awal remaja sudah giat bekerja dan mengikuti pamannya untuk mengembala kambing. Kemudian Nabi Muhammad ini juga dikenal dengan cerdas dan bijaksana. Idenya membuat semua orang senang. Nah, Nabi Muhammad ini karena tadi jujur itu mendapatkan gelar yaitu Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad mendekati usia 40 tahun. Beliau berdiam diri dan melakukan ibadah. Pada saat itu malaikat Jibril datang sesaat kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang merupakan tanda kerasulan Nabi Muhammad. Banyak bunyinya adalah seperti ini, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad di mana? Gua Hira melalui perang malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu yang kedua. Nah, setelah malaikat Jibril berlalu, Nabi Muhammad ini tampak ketakutan sehingga Nabi Muhammad ini merasa bingung dan atas kejadian itu. Kemudian beliau keluar dari Gua Hira menyusuri celah-celah gunung dan pulang menemui istrinya yang bernama Khadijah. Kemudian setelah diselimuti oleh Khadijah, turun surat lagi, yaitu Quran surat Al-Mudaththir yang merupakan wahyu yang kedua. Turunnya ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan manusia tentang keesaan Allah. Sampai sini wahyu pertama dan kedua, ada yang masih bingung? Tidak ya, tadi surah Al-Alaq ini wahyu yang pertama atau kedua? Pertama. Kalau surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 kedua. Selanjutnya Khalifah akan membagikan LKPD kelompok. Anak-anak sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Diisi di situ akan ada sebuah soal, ada cerita, kemudian anak-anak menjawab pertanyaan di belakang kertasnya itu. Nah, ya dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya dan kelas. Nah, anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Berarti habis ini siap untuk presentasi ya? Ya. Oke, sekarang silakan kelompok 1. Ya. 2 surah Al-Alaq, 3 Khadijah, 4 Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, 5 sifat Nabi baik. Bagus sekali. Sekarang kelompok 2. Kami dari kelompok 2 Hasil diskusi. Ya, bagus sekali. Sekarang kelompok 3.
bijaksana. Ya, bagus sekali. Sekarang kelompok 4. Malam satu, dua, silakan sangat perintahmu saja. Tiga, empat, ayat 1 sampai 7. 5, 7. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Ya, berarti sudah paham ya materi tentang Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, sekarang Bu Alifa punya tes post-tes ini untuk mengukur anak-anak sudah memahami materi yang Bu Alifa sampaikan tadi atau belum. Sekarang anak-anak dibuka Chromebook-nya, kemudian ketik join my quiz, kemudian masukkan kodenya 560802. Sudah? Kalau sudah klik gabung. Kalau sudah klik gabung ya anak-anak. Nah, sudah masuk semua ya kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang kita mulai kuisnya. Ada 10 soal. Kelompok berapa? Di pemenangnya kelompok berapa? Kelompok 2. Nilainya 10 semua. Ini semua benar, semuanya bagus semua, tapi nilainya itu dari yang paling tercepat. Kelompok 2, beri tepuk tangan kelompok 2. Asik sekali ya menggunakan media kuisis untuk post-tes. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul saat menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai berapa? 7, yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah atau menyampaikan agama Islam. Nah, kita belajar untuk meneladani beliau dalam hal belajar dan berbuat baik. Ya, sekarang Bu Alifa punya pertanyaan. Kita lakukan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah anak-anak menyukai pembelajaran pada pagi hari ini? Suka. Apakah anak-anak sudah memahami kisah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Sudah. Apakah anak-anak dapat menyebutkan wahyu pertama dan kedua yang turun kepada Nabi Muhammad? Bisa? Bisa. Kemudian materi yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya yaitu Nabi Muhammad mulai berdakwah itu kapan, di mana. Nah, besok minggu depan kita akan belajar Nabi Muhammad mulai berdakwah. Kemudian untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian untuk pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Alifa mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.